Bismillahirrahmanirrahim. Wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات والصلاة والسلام على آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri dan juga para santri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di hari yang romantis ini, nggak panas, nggak juga dingin ya. Kita bisa berjumpa kembali, yang barangkali sekitar 5 bulan yang lalu kita mengadakan acara seperti ini ya, penyambutan kedatangan wali santri. Sekarang kita mengadakan kembali, yaitu beberapa kata atau beberapa nasihat yang perlu kami sampaikan melepas liburan santri pada semester 1 ini. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu yang luang sehingga kita bisa berkumpul dan juga bisa bertemu di tempat di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk keimanan dan juga sebagai bukti cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan juga para santri yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suasana di pondok dan suasana di rumah tentunya berbeda. Ya. Kalau di pondok kita akan bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan rekan-rekan, para musyrifnya, para gurunya, yang tentunya yang difikirkan adalah bagaimana belajar, ya, bagaimana murajaah, bahkan ada yang persiapan tasmihnya. Tanpa kehadiran kalau bahasa sebagian orang yang setan gepeng, ya, tahu setan gepeng ya? Nih, setan gepeng. Tanpa kehadiran HP di tengah-tengah para santri sekalian. Karena suasana di pondok tentu sudah kita berikan aturan ya, sudah kita berikan tata tertib sehingga tidak ada santri yang memegang dan membawa HP.
Akan tapi para santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa itu dilihat bukan ketika suasana yang biasa, suasana yang diatur, tidak boleh pakai HP misalkan, kemudian tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, dan tidak ada kesempatan. Akan tapi takwa itu sekali lagi para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang perlu diperhatikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri, takwa itu diuji jika ada kesempatan, ya, kemudian mampu melakukannya dan dilakukan, ya, sehingga nanti di rumah ketakwaan para santri sekalian itu diuji. Kalau di sini mungkin masih bisa selamat, alhamdulillah, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berarti, misalkan meskipun ada-ada saja, ya, yang namanya kalau sudah diatur itu biasa dilanggar, Pak. Benar, Pak, ya? Di rumah juga demikian. Yang dilarang itu paling senang dilakukan. Ya, sebagaimana dahulu kalau kita mengingat bagaimana bapak moyang kita Nabi Adam alaihissalam, dilarang cuma satu. Yang boleh semuanya boleh. Yang dilarang berapa? Satu saja. Tapi itulah yang dilakukan karena bisikan dan bujukan dan rayuan dari syaitan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Larangan-larangan ini dibuat, sekali lagi para santri sekalian, bukan untuk dilanggar. Jangan ikutin persepsi orang. Oh, ini peraturan atau larangan dibuat biar dilanggar. Nah, sebagian orang demikian, terutama masalah lalu lintas misalkan, ya, dilarang misalkan terobos lampu merah, itu paling senang terobos lampu merah, karena nggak ada orang yang terobos palang kereta, ya, suasana di palang kereta udah dilarang sama petugasnya, tetap aja terobos. Nah, ini sebagai contoh dalam kehidupan dunia seperti itu. Dalam kehidupan beragama juga demikian. Yang dilarang oleh syariat kita, yang harus dipahami para santri sekalian, bahwa itu yang memiliki dampak buruk, yaitu yang memiliki dampak buruk, dan ketakwaan diuji di situ. Ketika ada kesempatan, ketika ada waktu yang luang untuk melakukannya, di situ diuji apakah kita akan melakukan perbuatan tersebut yang diharamkan tersebut, atau kita bisa menjaga diri. Karena yang harus dipahami bahwa Allah Azza wa Jalla yang melarang kalian melakukannya di pondok, Dia juga yang melarang melakukannya di rumah. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang melihat amalan-amalan kalian di pondok, Allah Subhanahu wa taala pula yang melihat amalan-amalan kalian sewaktu di rumah. Sama saja. Yang nyuruh sholat di sekolah, di pondok itu Allah Subhanahu wa taala, yang nyuruh sholat di rumah juga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya, hanya beda pindah tempat saja. Kalau di pondok terbiasa, masya Allah, ya, sebelum subuh sudah berada di masjid, ya, bahkan di saf pertama kita lihat sudah melakukan sholat sunnah, membaca Al-Quran sebelum sholat subuh, sebelum azan bahkan sudah membaca Al-Quran. Allah juga yang akan menilai dan melihat perbuatan antum ketika di rumah. Ya, sama. Di sini antum sebagai santri, di rumah juga sebagai santri. Akan tapi santri yang sedang liburan, bukan santri yang melepas baju santrinya, pakaiannya dilepas, kemudian boleh melakukan apa saja, tidak. Ya, tunjukkan, sekali lagi sering kita nasihati bahwa tunjukkan bahwa saya di rumah antum juga sebagai seorang santri. Bagaimana seorang santri? Ya, seorang santri ya tentunya ibadahnya lebih rajin, lebih semangat dibandingkan yang bukan santri. Ya, dibandingkan dengan orang-orang yang belum beruntung menginjak mondok atau menjadi seorang santri. Seorang santri itu bedanya adalah apa? Dia lebih orangnya terdepan ketika meninggalkan maksiat. Itu santri. Ya, jangan sampai sama saja nanti pulang ke rumah ketemu teman-teman lama, ya, CLBK,
cerita lama bersemi kembali, ya bukan cinta ya, antum karena nggak ada cinta ya. Cerita lama bersemi kembali. Dahulu teman-temannya sebelum pondok melakukan begini dan begitu. Balik ke pondok atau balik dari pondok ketemu lagi temennya, diajak lagi menjadi ahli hisab misalkan. Nah ini hati-hati, ya hati-hati. Sudah di apa namanya? Kalau bahasa orangnya pondok itu adalah penjara suci katanya. Yang sebelumnya sudah terbiasa ahli hisab misalkan, yang sebelumnya sudah biasa melihat gambar-gambar, video-video, kartun misalkan ya, ataupun kartun tanda kutip. Nah itu setelah pondok, setelah liburan pondok, kebiasaan-kebiasaan itu ditinggalkan. Karena diantara ciri-ciri dan syarat taubat adalah demikian. Yang pertama adalah apa? Yang pertama harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua harus meninggalkan perbuatan yang ditaubati tersebut. Tadi ahli hisab misalkan taubat di pondok, nanti keluar pondok jangan kembali lagi. Taubat sambal namanya itu. Ya. Pas lagi makan sambal pedes, nanti selesai makan sambal pengen makan sambal lagi. Itu namanya taubat sambal. Kemudian juga yang terpenting adalah apa? Berjanji, berazam, bertekad untuk tidak kembali kepada perbuatan yang ditaubati tadi. Maka ini ujian bagi para santri ketika apa namanya liburan itu adalah kita tidak melarang santri-santri, Pak. Kita tidak melarang para santri untuk pergi ke pantai. Mungkin ada yang mau pergi ke mana? Antum mau liburan kemana, Wan? Wawan? Ke Jakarta, mau lihat besi yang ada emas yang ada di Monas, enggak? Kita tidak larang tamasya, ya boleh ya jalan-jalan ke sana kemari. Akan tapi yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai ibadah-ibadah, terutama rutinitas ibadah yang sudah biasa antum lakukan di pondok berbalik 180 derajat. Ya. Jangan sampai yang tadinya di sini terbiasa sehari-hari melakukan kebaikan, melakukan ibadah menjadi hati-hati, Bu. Diangkat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya doakan ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan segera ada hijabnya, sedang diproses. Nggak apa-apa Nek? Kaget doang ya Nek? Nggak apa-apa kali ini mejanya dilipat aja nggak apa-apa. Ya. Ya ditindih pakai meja aja seperti itu. Tadi kaki mejanya itu keseliu Nek, jadi dia jatuh. Baik. Ya sekali jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang rutinitas ya kalau kita lihat di kegiatan sehari-hari santri itu sepertinya kalau keluar dari pondok jadi ulama ya Pak ya. Kalau kita lihat ya bagaimana dia sebelum subuh sudah bangun ya. Kemudian nanti istirahatnya cuma qailullah saja dari zuhur sampai asar. Kalau itu terus dilakukan mungkin jadi ulama mungkin. Ya, mengalahkan kita semuanya. Akan tetapi yang namanya santri ya seperti itulah. Masih masa kanak-kanak juga butuh pembiasaan, butuh yang namanya move on dari kebiasaan-kebiasaan yang lama, kebiasaan-kebiasaan sebelum nyantri barangkali ataupun yang semisalnya, terutama nanti maka sekali lagi di rumah ujian ketakwaan bagi para santri, bagaimana mereka bisa lolos dari ujian tersebut. Ya, dan Anda berpesan sekali lagi jangan sampai terbalik 180 derajat. Mungkin agak tarik ulur mah enggak apa-apa. Ya, mungkin kalau yang sebelumnya bangunnya 30 menit sebelum subuh, ya mungkin menjelang subuh bangun. Jangan sampai subuhnya bablas, itu maksudnya 180 derajat terbalik. Ya, sebelum subuh di sini sudah biasa di masjid, nanti mau terbit matahari baru bangun, itu namanya 180 derajat kebalik. Ya, ini yang harus diperhatikan. Ya, siap ya para santri ya? Siap liburan?
Udah siap, tasnya udah berjajar di sana ya. Baik. Itu yang pertama, yang ujian keimanan dan ujian ketakwaan bagi antum sekalian. Dan anak nasihat sekali lagi bahwa memilih teman itu penting. Ya, memilih teman untuk bergaul, untuk terus bertemu, untuk terus ngobrol itu sangat penting. Ya, jangan sampai antum yang terbawa arus. Kalau antum yang mewarnai nggak apa-apa. Tapi dengan rasa takut yang mendalam, antum yang terwarnai itu bahaya. Ya, pengen mewarnai temannya, biar temannya ikut rajin ngaji misalkan atau rajin ibadahnya. Tapi yang disayangkan adalah apa? Antum yang terwarnai. Ketika waktu azan misalkan lagi asyik di di rumah temannya atau di warung internetnya ataupun yang semisalnya, malah ya tar dulu aja sok alim loh misalkan, ini kan bahaya. Kemudian antum tidak kuat iman, tidak bisa ngomong, tidak bisa membalas, oh kita harus ke masjid. Nah ini sangat dibutuhkan. Ayo kita ke masjid, kalau sudah azan itu harus ke masjid, terutama bagi laki-laki, makanya yang harus antum perhatikan. Kemudian yang kedua, ya, selain liburan itu adalah ujian ketakwaan bagi para santri sekalian, dan juga ujian bagi orang tua juga. Ya, ujian bagi orang tua juga. Apakah orang tua wali santri mendukung program pondok atau tidak? Karena ada sebagian orang tua, karena namanya sifat orang tua adalah nggak tegaan, ya, masih mengedepankan perasaan, oh nggak enak. Misalkan subuh mau dibangunin kok masih lelah, kayaknya masih mimpi, apalagi sampai ngomong itu lagi tidur, gak enak dibangunkan. Tapi sekali lagi, perasaan-perasaan demikian Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus dilawan. Ya, harus dilawan. Kalau Nabi kita SAW mengajarkan membangunkan dengan cipratan air, mungkin bapak-bapak bisa lebih tegas lagi dengan disiram saja, ya. Tapi jangan uminya nanti jangan marah, dicuci lagi, ya, dijemur lagi kasurnya dan seterusnya. Maka ini kebiasaan-kebiasaan, ya, para santri sekalian, kalau di sekolah, di pondok, barangkali mungkin awalnya terpaksa, agak dipaksa, apalagi ada mungkin kisah ibadahnya yang terus-menerus digedor-gedor barangkali, ya, maka mungkin bisa dipraktekkan di rumah, Pak. Ya, dipraktekkan di rumah, dibangunkan. Ya, jangan sampai anak-anak kita, para santri kita nanti balik ke pondok pembiasaan lagi. Biasa bangun subuh, nanti terbiasa lagi tidak bangun sholat subuh. Maka ini pesan anak pribadi kepada para wali santri sekalian, agar dimohon memperhatikan dan mengontrol para anak-anak kita di rumah. Kemudian yang kedua adalah masa-masa liburan yang 2 pekan ini kepada para santri sekalian adalah ujian dan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, 2 pekan itu adalah ujian dan kesempatan antum sekalian untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang barangkali 5 bulan sudah kangen, pengen sama-sama orang tuanya, ya, pengen tinggal sama orang tuanya. Inilah kesempatannya. Ya, kita tidak melarang untuk kalian bertemu orang tua, akan tapi ada namanya masa-masa pendidikan, masa-masa untuk pembiasaan agar antum menjadi mandiri. Nah, selama 2 pekan ini, nasihatkan untuk antum jadikan kesempatan emas ini untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan jangan menyusahkan orang tua. Ya, jangan minta yang aneh-aneh sama orang tuanya. Karena dengan antum di sini saja mereka sudah peras keringat. Ya, ada sebagian para santri itu pengen mondok tapi nggak ada biaya. Nah, dengan antum dititipkan di sini, dimasukkan ke pondok ini, orang tua kalian sudah peras keringat, atau bahkan mungkin ada yang peras darah, mungkin kalau bisa diperas, ya.
ada yang banting tulang, mungkin ada yang banting kepalanya pusing. Ya untuk apa? Untuk memberikan mencari uang jajan buat antum. Untuk memberikan apa? Biaya pendidikan buat antum sekalian. Maka jangan bikin susah orang tuanya di rumah. Ya bantu pekerjaan orang tuanya, terutama yang sudah gede-gede nih. Kayaknya SMP, waktu SMP juga sudah bisa lah nyuci piring, Pak ya. Masa nggak bisa? Minimal cuci piring sendiri. Ya, ringankan pekerjaan orang tua yang antum bisa lakukan. Ya, mungkin kalau nyangkul mungkin nggak bisa, nggak ada sawahnya juga mungkin di sini ya. Tapi pekerjaan yang bisa antum pegang, lakukan. Kalau bisa tanpa disuruh, tanpa diteriakin dulu sama uminya, ya. Jafar, misalkan, ya. Cuci piring, jangan sebelum dipanggil Jafar sudah beres piringnya Jafar ya. Ya Jafar. Baik. Ya sebelum dikomandoi oleh orang tuanya, sebisa mungkin laksanakan apa-apa yang bisa antum lakukan. Yang minimal kebutuhan pribadi, membersihkan kamarnya, melipat bajunya. Ya, kalau di sini kan lipat baju sendiri, cuci baju sendiri. Nanti di rumah dilempar ya, lempar. Nanti uminya yang cuci, jangan. Ya, antum sudah biasa di sini mandiri, maka di rumah nanti dipraktekkan. Apakah bisa antum meringankan beban orang tua antum ataukah tidak? Itu juga sebagai bentuk berbakti kepada kedua orang tua, bantu. Ya kalau antum bisa nyapu, ngepel, bantu. Di sini kan antum sering nyapu, sering ngepel ya, bahkan karpetnya dibersihkan. Sama juga di rumah juga sama. Di rumah juga ada lantai yang bisa disapu, yang bisa dipel, ada karpet yang bisa dibersihkan, ada piring yang bisa dicuci. Bahkan di sini piringnya gede-gede, nampan dicuci. Kalau piring di rumah kecil, ya. Maka antum harus lebih bisa mencuci piring daripada nyuci nampan yang gede tapi bisa dicuci. Di rumah seharusnya lebih bisa untuk apa? Untuk mencuci piringnya, piring minimal piring sendiri, piring orang tuanya, ya piring saudara-saudaranya, semuanya dicuci kalau bisa. Ya, sehingga apa? Sehingga ada bekas antum mondok. Jangan sampai sebelum mondok sama, nanti sudah mondok 5 bulan, 6 bulan sama aja. Ya, apa fungsinya antum belajar? Apa fungsinya antum di sekolah diajarkan, dibiasakan untuk mandiri dan seterusnya. Kemudian berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua ini, maka jauhi yang namanya lawan dari berbakti kepada kedua orang tua, yaitu apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka yang paling rendah pernah kita sampaikan juga kepada antum sekalian adalah mengucapkan apa? Kata membantah orang tuanya. Mahmud, misalkan, mana Mahmud ini apa sih? Ini, ya. Kalau antum Ahmad, ya. Saya suka ketukar. Misalkan Mahmud, tolong belikan Abi kopi. Nanti dulu Bi, lagi main MLN. Nah ini, itu sudah apa? Durhaka sama orang tuanya. Baru mengucapkan saja untuk apa? Membantah atau menolak permintaan orang tuanya. Apalagi yang lebih daripada kata ya, mungkin bangun tidur sarapannya belum jadi, marah-marah. Ini juga sudah jauh dari durhaka kepada kedua orang tua. Antum di sini kan sudah biasa, ada yang sarapan jam 8 ya, udah biasa. Jadi kalau masih jam setengah 8, masih jam 7 udah biasa. Di bawah santai aja, biasa isi dengan apa? Biasa isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jadi maksud Anda bahwa selain antum berusaha berbakti, gunakan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua, gunakan juga kesempatan untuk menjaga diri agar tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena masih ada kesempatan antum bisa meraih pahala. Masih ada kesempatan antum bisa meraih surganya Allah Azza wa Jalla selama masih ada kedua orang tua. Ya. Antum kalau bisa bayangkan bagaimana kondisi para anak-anak yatim, orang-orang yang tidak punya bapak, dan bahkan orang-orang yang yatim piatu, orang-orang tidak ada bapak dan ibunya. Mereka pengen punya orang tua. Ya.
punya orang tua tempat mereka cerita, tempat mereka mengadu, yang membela mereka, ya, yang menyemangati mereka. Namun apa daya, Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Sehingga ketika orang tua kalian masih ada, maka kesempatan emas untuk antum bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innal jannata tahta aqdamil ummahat. Sesungguhnya surga itu di bawah telapak kaki ibunya. Tapi jangan salah paham, nanti sampai rumah dicari surganya kok nggak ada nih gitu. Bunda kok nggak ada. Maksudnya adalah antum berbakti kepada kedua orang tua, terutama para ibunya, itu cara meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan antum berbakti dan tidak durhaka kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu kalian, itu caranya meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan sikap hormat antum, tunjukkan sikap bahwasanya antum sangat menghormati kedua orang tuanya. Ya, jangan karena hafalannya lebih banyak lalu merasa lebih mulia, lebih tinggi dari orang tuanya, enggak. Ya. Jangan merasa, oh saya sudah khatam 100 hadis. Ada yang sudah khatam 100 hadis, berapa orang dia? Oh kayaknya saya lebih bagus daripada orang tua saya. Enggak. Orang tua meskipun pendidikannya barangkali lebih rendah, atau dia baru belajar ngaji, mungkin lagi belajar Iqra ataupun yang semisalnya, orang tua harus posisinya lebih tinggi daripada kita semuanya, daripada siapapun yang ada di muka bumi ini. Bahkan lebih tinggi antum taruh daripada guru antum yang di pondok. Ya, di rumah itu adalah orang tua kalian yang paling tinggi. Bahkan tidak ada perintah untuk berbakti atau berbuat baik secara spesifik, secara khusus disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan bakti kepada kedua orang tua. Tidak ada dalam Al-Qur'an yang mengatakan berbuat baiklah kepada mudir pondok, enggak ada. Ya, berbuat baiklah kepada musyrifnya misalkan. Secara spesifik, secara khusus itu enggak ada. Akan tapi berbakti kepada kedua orang tua di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada anak-anak, kepada kita semuanya sebagai seorang anak, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Ya, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian Allah katakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi secara spesifik Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita semuanya, kepada antum sekalian, untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kalian semuanya dengan cara yang paling terbaik, dengan waktu, dengan ucapan, dengan perbuatan yang bisa kita lakukan, yang bisa antum lakukan di rumah ya, kepada kedua orang tua kalian, lakukan. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kata ihsanan. Ihsanan ketika wabil walidaini ihsanan, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kata ihsanan. Dijelaskan oleh para ulama apa yang dimaksud dengan ihsanan. Ihsanan itu maksudnya adalah dengan sebakti-baktinya, dengan sebaik-baiknya, bukan berbakti yang biasa-biasa, bukan seadanya, bukan formalitas, bukan yang penting saya sudah melakukan kebaikan, bukan, akan tapi dengan sebakti-baktinya, dengan ucapan, ya, dengan perbuatan, dengan apa saja yang bisa kita lakukan. Kalau nanti antum sudah punya pemasukan, sudah punya gaji misalkan, dengan harta pun lakukan apa? Berbakti kepada kedua orang tua apabila itu dianggap yang terbaik kita lakukan kepada kedua orang tua kita semuanya. Ini para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kepada wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga membantu untuk
mengingatkan ya apabila anak-anak kita, apabila para santri kita barangkali lengah, ya, barangkali lupa ataupun barangkali melampaui apa-apa yang sudah kita sampaikan tadi, maka diingatkan. Ya, mungkin kalau di sini mereka sangat hormat kepada ustadznya, kepada para musyriknya, karena takut dihukum mungkin, ya, takut diiqab, takut disuruh cuci piring selama sebulan misalkan. Ada sebagian santri kita Pak disuruh cuci piring selama sebulan rutin, pagi, siang, sore. Alhamdulillah pintar cuci piringnya, ya. Ada juga sebagian santri yang apa hukumannya? Ya seperti itu ya, nggak ada yang mau ngaku Pak ya. Jadi diingatkan, mungkin karena takut kalau di pondok, kalau di rumah, apalagi sama uminya, yang nggak akan mungkin diomelin mungkin ya anak uminya, jangan sampai menjadi apa? Menjadi hal yang terbiasa mereka lakukan, tidak mengikuti perintah orang tua, tidak mau ikut arahan orang tua, maka ini menjadi PR kita bersama, khususnya kepada para santri kita yang akan berlibur di sana. Kemudian yang ketiga, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali yang terakhir yang perlu kita sampaikan dalam kesempatan kali ini, semuanya sudah melihat keluar semua ini para santri. Sabar ya. Sabar, udah jadi ya, tasnya udah siap kan, tinggal angkat berangkat ya. Iya, sabar. Kemudian yang ketiga yang perlu Anda sampaikan juga, nasihat juga kepada para santri sekalian, bahwa jangan lupakan Al-Qur'annya. Ya, jangan lupakan Al-Qur'annya. Maksudnya apa? Jangan lupa untuk dimurojaah hafalannya selama liburan. Kalau selama liburan 2 pekan antum mentalak Al-Qur'an, saya sebut sebagai kata talak ini, membiarkan Al-Qur'an itu enggak dibaca, enggak dibuka sama sekali. Jangan harap nanti ketika antum masuk masih ada tuh hafalan yang lancar itu, jangan harap. Ya, karena Al-Qur'an itu adalah kitab yang mudah untuk dihafal, akan tetapi yang susah itu adalah apa? Dijaga, dimurojaah, dipertahankan. Karena kita di pondok, tugas kita adalah kita suruh menghafal, kemudian kita ambil nilainya, tasmi, selesai. Urusan murojaah kembali kepada masing-masing anak-anak kita. Ada yang sudah tasmi 5 juz, ada yang sudah 10 juz. Tinggal sekarang bagaimana menjaga hafalan tersebut. Bagaimana menjaga hafalan tersebut sehingga dalam waktu yang 2 pekan ini cukup lama ya. Ada sampai berganti tahun atau makan liburannya. Sekarang tahun 2003, nanti balik lagi 2024, sangat lama. Ya, maka dalam waktu yang sangat lama tersebut jangan sampai antum meninggalkan Al-Qur'an. Ya, kebiasaan murojaah tadi kita sampaikan, jangan sampai 180 derajat beda. Ya, minimal ada di setiap hari itu ada waktu-waktu khusus antum gunakan untuk murojaah. Kalau digunakan untuk menambah hafalan lebih bagus lagi. Maka itu yang perlu kami sampaikan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada para wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sama-sama berusaha ya, kalau kita di pondok sudah berusaha dengan seoptimal mungkin bagaimana agar anak-anak kita yang tercinta, para santri kita, para putra dan putri kita, bagaimana mereka bisa menjadi orang yang terbaik, udah optimal. Ya, tinggal bagaimana dengan dukungan orang tua, terutama ketika di rumah. Ya, kalau bisa diingatkan ada waktu-waktu khusus agar mereka bisa berinteraksi dan juga bisa murojaah Al-Qur'annya, agar hafalan-hafalan yang mereka sudah hafal di pondok tidak hilang begitu saja. Kemudian yang terakhir barangkali, kalau tadi yang ketiga sebelum terakhir, yang terakhir
pesan saya bahwa jangan sampai liburan dijadikan sebagai balas dendam. Ini juga penting. Para santri, ini yang tidur bangunkan, yang tidur bangunkan. Ya. Semua yang tidur bangunkan. Ya. Jangan sampai liburan dijadikan sebagai ajang balas dendam. Apa maksudnya? Di pondok nggak boleh pegang HP. Nih, di pondok kan nggak boleh bawa HP ya. Di rumah jangan 24 jam pegang HP. Ya. Gunakan waktunya untuk berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan tetangganya, dengan warga sekitar, teman-temannya. Gunakan berinteraksi. Ya, jangan digunakan 24 jam megang HP. Kemudian juga di pondok ada waktu-waktu dan sangat sedikit untuk istirahat. Di rumah 24 jam istirahat. Nah, jangan juga. Ya. Dari pagi bangun sholat subuh, tidur lagi sampai zuhur, ya makan, sholat, tidur lagi sampai asar, ya bangun lagi, sholat, tidur lagi sampai maghrib. Maka ini bahaya, ya tidak sehat namanya itu. Untuk apa namanya? Untuk kesehatan badan pun tidak sehat, dan juga nanti badannya kaget, takutnya nanti sakit. Yang di sini istirahatnya nggak terlalu banyak, di sana istirahat full. Hati-hati. Ya kaget dia. Ya, maka kalau bisa waktu-waktu yang sudah biasa dilakukan, di waktu pagi hari seperti apa, di waktu malam hari, di sore hari, maghrib dan seterusnya, kebiasaan-kebiasaan itu gunakan seperti biasa. Jangan digunakan sebagai ajang balas dendam. Ya, begitu pula puasanya juga tetap dijaga. Ya, kalau di sini alhamdulillah. Ya, Senin Kamis Bapak Ibu ya selalu berpuasa, kecuali ketika ada waktu-waktu tertentu seperti kemarin ketika camping kita tidak puasa ya, karena di situ membutuhkan tenaga yang lebih. Adapun ketika waktu-waktu yang biasa diharapkan nanti kan ada 4 kali puasa ya. Nanti kita lihat balik pondok apakah 4 kali puasa atau berapa kali nanti selama liburan. Ya, nanti kita coba minta laporannya setelah apa? Setelah masuk kembali ke pondok. Ya. Siap berpuasa Senin Kamis? Ikhwan? Insyaallah ya? Enggak, insyaallah. Mana enggak? Ya, insyaallah ya. Ya, nanti kita lihat. Ya, jangan insyaallah aja. Buktinya nanti kita tagih buktinya benar apa enggak. Yang akhwat siap? Insyaallah katanya walaupun kecil-kecil ya. Baik. Maka itu ya kebiasaan-kebiasaan tersebut jangan dijadikan rumah sebagai ajang balas dendam, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin terkekang. Jadi jangan diharap para santri sekalian ya satu rumus kehidupan yang perlu barangkali Ana sampaikan, yang mungkin juga sudah disampaikan oleh orang tuanya, adalah tidak semua yang kita pengen itu pasti kita dapat. Ya, tidak semua yang kita inginkan itu kita dapatkan. Tidak semua yang kita cita-citakan pasti kita apa? Raih. Tidak semua. Kita pengen sesuatu, ya tidak mungkin kita raih semuanya. Kita harus bisa beradaptasi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika nanti orang tuanya tidak mampu memberikan sesuatu di rumah, jangan sampai antum memaksakan diri, bahkan sampai mungkin ngancam-ngancam orang tuanya, pokoknya kalau nggak diberikan ini saya akan kabur, misalkan. Jangan. Ya, jangan lakukan hal tersebut, karena sekali lagi rumus hidup yang harus antum pegang, yang harus antum ingat terus-menerus adalah tidak semua hal yang kita inginkan itu pasti kita dapatkan semuanya, bahkan secara sempurna. Ya. Dalam rumus kehidupan seperti itu. Nanti kalau antum udah dewasa, misalkan pengen nikah misalkan. Ini mungkin kepada bapak-bapak juga nih, sama ibu juga. Sebelum menikah pengen perempuan itu seperti ini ya, yang cantik, kemudian yang pintar masak, kemudian yang tinggi ya.
Seperti apa lagi Pak ciri-cirinya? Diinginkan yang kaya ya. Tapi ketika sudah menikah tidak mendapatkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang harus kita lakukan? Cari lagi atau apa? Menyesuaikan dengan takdir tersebut. Kita tonjolkan kelebihannya. Ini buat orang tua ya, pembahasannya orang tua ya. Kita tonjolkan kelebihannya. Kita para musyrik juga boleh mendengarkannya, karena bentar lagi juga mungkin ada yang melangsungkan. Ya, kemudian kita pandang sebelah kekurangannya. Agar apa? Agar kita bisa bersyukur dan bisa menyesuaikan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kembali ke rumus kehidupan adalah apa? Tidak semua yang kita inginkan itu kita dapatkan secara sempurna. Tidak semua kita dapatkan yang pertama, pun tidak juga semua kita raih dengan sempurna sesuai dengan ekspektasi. Benar nggak bahasanya? Sesuai dengan ekspektasi atau pikiran kita semuanya. Maka itu para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada para wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa ya pesan dan juga nasihat yang perlu Anda sampaikan kepada kita semuanya, khususnya kepada saya pribadi dan juga kepada para santri dan juga pada wali santri sekalian di dalam mempersiapkan diri untuk liburan pada semester 1 ini. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para wali santri yang sudah tertib, yang sudah datang menjemput anaknya, putra dan putrinya sesuai dengan jadwal yang sudah kita sampaikan. Dan juga kami mohon maaf ya bila ada hal yang kurang berkenan, ya baik di dalam mungkin penyambutan Bapak dan Ibu sekalian, dan juga mungkin di dalam hal-hal yang kurang berkenan secara umum apa saja berkaitan dengan pondok secara umum, maka kami sebagai pengelola pondok, mewakili pengelola pondok, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Maka itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, setelah ini insyaallah akan dilanjutkan sedikit dengan pembagian sertifikat ya, dan juga nanti akan disampaikan beberapa hal berkaitan dengan ujian kertas yang nanti akan dikerjakan di rumah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini yang bagian sertifikat siapa? Sudah mati? Belum.